Jenengan berdoa, zikir, nangis itu takut sama ya Allah. Menangis itu haram, Pak. Jenengan masuk neraka itu haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Shadaqallahul azim. Jamaah parkiran dakwah yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kita hadir di majelis ini dihitung sebagai amal soleh. Setiap langkahnya oleh Allah diberi pahala dan ampunan serta kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita ambil pada malam hari ini adalah tentang akhlak, khauf dan roja. Kenapa kita bahas tema ini? Karena tema ini adalah bagian yang memperkokoh akidah kita. Jadi Imam Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan tentang definisi atau makna dari ilah. Beliau mengatakan huwallazi ya'lahul qalbi bikamalil hubbi wa ta'dim wal ijlal wal hauf wal roja wa nahwi dalik. Dan saya sempat membaca itu juga disampaikan oleh Imam Yusuf Qaradawi rahimahumullah, ya, semoga beliau berdua, ya, Imam Ibnu Taimiyah dan Syekh Yusuf Qaradawi dirahmati oleh Allah, karena keduanya sudah wafat dan ilmunya memberikan manfaat kepada umat. Jadi beliau berdua menyampaikan bahwa yang namanya ilah atau Tuhan itu huwallazi ya'lahul qalb, sesuatu yang dipuja, sesuatu yang membuat hati kita tenang di dalam hati kita. Bikamalil hubbi, dengan keutuhan cinta, ya. Cintanya itu utuh, tidak terbagi-bagi. Wa ta'dim, dan penuh dengan penghormatan. Wal ijlal, dengan penuh pengagungan. Wal hauf, dan penuh ketakutan, rasa takut. War roja, dan juga rasa harap. Wa nahwi dalik, dan sifat-sifat agung lainnya. Itulah kenapa kalau kita bicara akidah, ya, itu mau tidak mau, ya, Allah mengatakan kalau kita bicara cinta, cinta yang kita berikan kepada Allah itu harus sempurna, Bapak Ibu sekalian. Cinta yang sempurna, nggak boleh separuh-paruh cinta sama Allah itu. Oke. Karena cinta ini yang membuat kita itu nikmat kalau kita beribadah. Kayak orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu kalau lagi berjalan dengan orang yang dia cintai, walaupun jalannya berkilo-kilometer, ya, itu terasa indah kalau bersama orang yang dia cintai. Tapi kalau kita nggak cinta, kita sebel sama orang, kita jalan sama dia, nggak perlu 1 kilo, cuman 100 kilo saja itu kita udah malas, benar nggak? Ya, kayak kemarin saya itu hampir 7 hari 7 malam, Bapak Ibu sekalian, melakukan perjalanan safar dari Semarang sampai Madura. Ya, mumpung anak saya pulang dari pondok pesantren, ya, perjalanan gitu. Karena jalannya sama dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita cintai itu rasa nikmat sekali, ya, gitu. Saya yakin semua merasakan, ya. Kayak Ustadz Zainal ini kalau sama istrinya gitu, ya, perjalanan jauh ke Madinah, ke Mekah gitu kan, nggak kerasa, ya kan, nikmat. Tapi kalau sama teman kita yang kita nggak akrab gitu kan, jangankan 5 hari, ya, sehari aja kita pengen cepet pulang gitu, bener nggak? Pulang nggak akrab, kita nggak kenal gitu, siapa dia gitu, ya kan?
Tapi kalau kita berkumpul, ya, kita bersama dengan orang kita cintai, maka kita merasakan nikmat. Kita ingin bertahan lama-lama. Ini rahasianya Bapak Ibu sekalian, kenapa para imam dulu, para salafus soleh, para sahabat Nabi itu kalau ibadah itu lebih kencang dibandingkan kita. Ya, lebih kencang dibandingkan kita. Imam Hanafi itu sholat subuh pakai wudunya Isya, Bapak Ibu sekalian. Selama 40 tahun akhir hidup beliau itu sholat subuh dengan wudunya Isya. Artinya ba'da Isya, mungkin beliau sempat tidur sebentar atau setelah ba'da Isya itu beliau sampai subuh. Ya. Ini kalau saya baca biografi beliau, ya, manakib, ya, biografi beliau. Dan banyak ulama-ulama besar itu nikmat sekali ibadahnya. Kenapa? Karena cinta, Bapak Ibu sekalian. Terus kenapa kita kalau ibadah itu kalau sholat pengen cepet-cepet, ya kan? Ya, apalagi kalau Ramadan, ya kan? Tarawih itu, ya Allah, ini nggak cinta sama Allah itu. Sholat kok segitu cepetnya gitu kan? Pengennya kan lama-lama sama Allah gitu. Ya, walaupun nggak terlalu lama lah ya. Kalau di teman-teman di Temboro itu, Pak, 5 juz satu hari Ramadan, tambah ada yang 30 juz. Nah, kita mungkin kalau itu levelnya harus advance, ya. Ya. Tapi Sayyidina Utsman itu, Bapak Ibu sekalian, kalau sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan itu mengkhatamkan Quran. Bayangkan, sholat ngatamin Quran, Pak. Aku yakin Ustadz Zainal tidak iso. Sholat ngatamin Quran, ora iso. Ya. Sayyidina Utsman itu bisa. Saya mikir, ya Allah, kok bisa ya? Ini kalau tidak cintanya luar biasa, ya, cintanya yang begitu hebat, tidak bisa, Bapak sekalian. Kita levelnya belum nyampe seperti cintanya para sahabat Nabi. Ini, Masya Allah. Nah, tapi yang kita bahas sekarang ini adalah tentang khauf dan roja, yaitu takut kepada Allah dan harap. Ini adalah bagian dari akidah. Rasa takut itu bagian dari akidah. Inilah yang membuat seorang mukmin itu menjadi, walaupun dia penakut, tapi penakutnya kepada Allah, menjadikan dia pemberani. Ya, jadi sampai ada ulama yang mengatakan takut itu dibagi menjadi dua, Bapak sekalian. Takut syar'i dan takut tabi'i. Takut syar'i itu cirinya adalah kalau kita takut pada sesuatu kita mendekat. Itu syar'i. Tapi kalau takut tabi'i itu kita takut pada sesuatu kita menjauh, lari, kabur. Nah, yang dibolehkan kepada kita itu takut tabi'i, tabiat manusia itu. Takut tabi'i itu kita boleh. Kita takut kabur lihat singa gitu, ya, lihat macan lewat depan kita, kita kabur lari boleh. Lihat ada api kebakaran, kita kabur boleh. Yang nggak boleh itu takut syar'i kepada selain Allah. Yang kita takut membuat kita mendekat. Contoh, kita saking takutnya kepada Nyi Roro Kidul, gitu ya, sampai nggak berani pakai baju hijau di Parangtritis, ya. Wah, ini bisa, kalau kita percaya bisa syirik ini. Ya. Jadi kalau jenengan ke Parangtritis pakai baju hijau aja, ya kan. Walaupun nanti diteriakin sama pengunjung yang lain itu, ya. Bukan delman Pak, ya. Karena yang Ustaz takuti hanya Allah, ya. Dan memang ada yang berusaha membedah mitos itu, ya, yang berani ke Parangtritis pantai selatan pakai baju hijau, ya ternyata nggak apa-apa gitu, ya. Tapi kita diteror dengan mitos-mitos seperti itu, ya. Takut syar'i itu membuat kita mendekat. Contohnya takut tadi, Pak, pada jin-jin, setan-setan. Terus akhirnya kita ngasih apa, Pak? Sajen, ya, ngasih sajen. Terus wet-wetan dikai klambi. Nah, tahu ya, Pak, ya? Diblebeti kafan mori, ya, apa itu? Buat apa mau dikasih baju itu? Nggak jelas itu.
Ya. Di pinggir laut dikasih berbagai macam makanan. Nah, ini syirik. Ya. Syirik, nggak boleh Pak. Dan memang nenek moyang kita dulu seperti itu, tapi alhamdulillah terkikis. Ya. Ini orang yang takutnya keliru, lama-lama akan menuhankan sesuatu yang dia takuti. Ya, makanya di Mesir itu pernah ada kisah Sungai Nil tuh Pak, airnya susut. Dan biasanya orang-orang Mesir itu kalau agar Sungai Nil itu selalu airnya melimpah, itu ngasih tumbal. Ya. Jinnya Mesir sama jinnya sini lebih sadis sana Pak. Kalau sini tumbalnya apa Pak? Paling kepala kerbau, ya kan? Terus jajanan pasar gitu kan. Ya. Sana itu manusia Pak, itu yang diminta jadikan korban. Sungai Nil itu raja jinnya itu mintanya manusia. Ya. Anak perempuan dilempar ke Sungai Nil, jadikan korban. Nah, ketika Islam datang ke sana, ini kan sudah nggak ada, harus dihilangkan. Karena ini adalah musyrik, syirik. Ya, waktu itu yang menjadi gubernur adalah Sayyidina Amr bin As. Ya. Sahabat Amr bin As. Terus betul-betul ketika pada masa beliau itu sungai itu turun Pak, susut. Terus orang-orang Mesir mulai gelisah ini. Wah, ini kalau dulu kan dikasih tumbal, ini kalau nggak tumbal kita bisa kekeringan. Terus kemudian bilang ke Sayyidina Amr bin As, ya, wahai itu kan waktu itu gubernur ya, Pak Gubernur, wahai Amir ya, Pak Gubernur, ini Sungai Nil ini susut. Kebiasaan kami dulu itu selalu ngasih tumbal, ngasih korban. Nah, ini ternyata Amr bin As ini agak gelisah ya, nyurati khalifah waktu itu, yaitu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, surati tentang surutnya Sungai Nil piye. Ya. Dan masyarakat mendesak mengembalikan budaya nenek moyangnya. Gitu, Pak. Nenek moyang zaman dulu. Supaya Sungai Nil kembali penuh. Kan banyak kejadian seperti ini, Pak. Laut-laut itu kan, wah biar ikannya banyak, ada sedekah laut. Kalau enggak, ikannya sedikit. Ben akeh pakai budaya nenek moyang. Enggak apa-apa budaya nenek moyang kita pakai, tapi sesuai dengan syariat Islam. Wali Songan begitu. Sesuai syariat Islam masih diperkenankan. Yang enggak diganti gitu. Ya kan? Diganti pelan-pelan. Ya. Nah, waktu itu oleh Sayyidina Umar akhirnya apa? Sayyidina Umar memberikan kepada Amr bin As, yaitu surat. Lemparkan surat ini kepada Sungai Nil. Dari Sungai Nil kayak surat Pak. Kayak surat. Gitu. Bunyinya adalah, wahai Sungai Nil, kalau kamu selama ini mengalir karena dirimu sendiri, silahkan susut. Tapi kalau selama ini kamu mengalir karena izin Allah, maka kembalilah airmu yang melimpah itu. Ya, terus dilipat, kirimkan ke Sayyidina Amr bin As dengan perintah kirimkan surat ini kepada Sungai Nil. Terus kemudian betul sama Sungai Nil, sama siapa? Sama Sayyidina Amr bin As dilemparkan surat itu ke Sungai Nil. Enggak berapa lama Pak, airnya kemudian kembali sampai malam itu naik lagi. Masya Allah. Ini karomahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, bisa surat-suratan sama jin. Ya. Ustaz Zainal belum bisa tuh surat-suratan sama jin. Ya, saya juga ya. Takut Pak. Ya, jin yang jauh di sana aja sama Umar takut ya. Memang beliau ini legend ya. Masya Allah. Nah, ini berbahaya kalau kita takut kepada sesuatu selain Allah. Termasuk tadi rakyat Mesir itu karena takut dia kekeringan, selama ini kehidupannya itu bergantung kepada Sungai Nil, akhirnya menganggap bahwa Sungai Nil punya penguasa, semacam dewa begitu.
yang harus diberi tumbal. Nah, maka dalam Islam itu kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah. La khaufun illallah. Ini akidah, Pak. Jadi makanya kalau ini ada dalam diri kita, itu anehnya orang yang takut kepada Allah justru oleh Allah dikasih ketenangan. Ketenangan. Orang yang takut kepada Allah justru diberi keberanian. Sampai ada sebuah kisah Imam Syafi'i itu jalan dengan muridnya. Jalan berdua dengan muridnya. Kemudian di depannya itu ada singa. Ada singa lagi duduk, Pak. Lagi duduk tengah jalan gitu. Yang mau dilewati Imam Syafi'i dan muridnya. Terus muridnya nanya pada Mbak Imam Syafi'i, kepada gurunya gitu ya. Kalau bahasa kita Pak Kiai gitu ya, Pak Ustadz, ya, Romo Yai gitu. Engkau pernah bilang kalau seseorang hanya takut kepada Allah saja, itu semua makhluk akan takut kepadanya. Terus Imam Syafi'i menjawab, iya. Kalau kamu takut hanya kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepadamu. Terus muridnya mengatakan, wahai imam, ya, wahai guru, wahai ustadz, ya, saya insya Allah orang yang hanya takut kepada Allah saja, ya. Dan di depan kita ada singa, ya. Berarti kita berdua ini kan takut sama Allah, ya. Ya udah jalan aja berarti ya, gitu. Nggak usah minggir-minggir gitu. Akhirnya mereka berdua jalan, Pak. Ya, ngelewati mukanya singa gitu. Ya kan? Jadi kita jalan itu singa udah nungguin, Pak. Gitu. Walaupun Pak yang namanya takut hobi itu boleh, ya kan? Ya, takut hobi boleh. Kalau level kita sebaiknya lari, Pak, ya. Sebaiknya lari, Pak, gitu. Jangan ngaku-ngaku, wah saya takut sama Allah, sebaiknya lari. Oke. Lawang anjing aja lihat kita ngejar ya, Pak ya. Ya. Tapi ulama mengatakan begitu, kalau orang takut syar'inya itu besar, maka akan mengalahkan takut tabi'inya. Semakin besar takut syar'inya, takut tabi'inya semakin kecil. Dan sebaliknya kalau orang terlalu berlebihan dalam takut tabi'inya, bisa jadi mengalahkan takut syar'inya. Gitu. Paham ya, Pak ya? Ini. Jadi orang yang takut syar'inya semakin besar, takut tabi'inya akan mengecil. Ya, ini pernah kejadian juga pada pasukan Islam itu yang kemudian melakukan ekspedisi ke Afrika Utara, penaklukan Afrika Utara. Suatu ketika mereka itu menaklukkan Afrika Utara, terus kemudian di depannya ada musuh. Kalau mereka berada di lapangan yang terlalu luas, terlalu tanpa halangan begitu ya, di lapangan terlalu luas, itu akan mudah untuk disergap oleh musuh. Satu-satunya jalan adalah mereka harus masuk ke hutan. Dan waktu itu komandannya mengatakan kepada hutan, ya, dia bilang, wahai penduduk hutan, ya, yang buas, yang berbisa, silakan keluar. Ini ada pasukan Allah akan masuk ke hutan. Maksudnya jangan tinggal di sini, kamu cari tempat lain gitu. Itu langsung singa, ular dan lain-lain itu langsung cari tempat lain, Pak. Ada kisah seperti itu. Ini jundullah, pasukan Allah. Ya. Mau bermalam di tempat kalian, ayo kalian cari tempat lain, pergi cari tempat lain. Itu langsung bermigrasi itu. Hewan-hewan buas itu ke tempat lain. Ya. Ini kalau orang takutnya pada Allah itu ke level yang sangat luar biasa, bukan hal tidak mungkin Allah memberikan kemuliaan, karomah ya. Tapi itu bukan yang kita cari. Kita jangan cari karomah ya. Jadi ulama sepakat al-istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih mulia dibandingkan ribuan karomah. Orang mau karomahnya kalah dengan orang istiqomah. Ya, bisa jalan di atas air. Enggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang istiqomah. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa tanda orang-orang yang takut kepada Allah? Khauf. Yang pertama,
tanda orang yang takut kepada Allah itu senantiasa dia jauh dari maksiat. Kalau dia masih dekat dengan maksiat, berarti dia tidak takut kepada Allah. Ya, sebagaimana kita lihat para nabi adalah manusia-manusia yang takut kepada Allah. Rasulullah itu kalau lagi sholat itu sampai menangis. Dan kalau dipegang dadanya oleh Sayyidah Aisyah, pernah dipegang dadanya, seperti ada yang menggelegak di dada beliau. Isakan yang ditahan itu ya, saking nangis sujud itu, takut sama Allah. Ya. Sahabat Nabi semuanya takut sama Allah. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab, itu kan sahabat yang sudah dijamin surga, Pak. 10 sahabat dijamin surga, salah satunya Umar bin Khattab. Dan banyak kemuliaan Umar disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan kalau ada nabi setelahku, maka Umar adalah orangnya. Tapi tidak ada nabi setelahku. Udah mulia banget Umar itu, Pak. Tapi apa kata Umar? Dia mengatakan, andaikan ibunda Umar tidak pernah melahirkan Umar. Saking takutnya sama Allah. Andaikan aku gak lahir saja gitu, ya kan? Dadak harus aku besok menghadapi pengadilan dari Allah. Selamat apa orang? Padahal jelas Nabi mengatakan dijamin surga. Jadi memang nggak salah alamat ya. Rasulullah mengabarkan orang-orang jamin surga nggak salah alamat. Ya. Kalau kita yang dapat jaminan begitu, malah kita mungkin malah nggak sholat, Pak ya. Ya kan? Mas, jenengan jamin surga. Wes rasa poso, rasa sholat, wes jamin surga. Sahabat Nabi, ya Allah, Masya Allah. Ya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, ya, sahabat Abu Bakar Siddiq itu pernah suatu ketika lagi pegang pohon itu putus, terus dia nangis. Sahabat Nabi itu, Pak, kalau melihat sesuatu pasti mendapatkan ibroh, pelajaran, apa yang dia lihat, apa yang dia peristiwa. Dia mengatakan, nangisnya kenapa, Pak? Dia mengatakan, andaikan aku jadi tanaman saja yang dimakan oleh kambingnya umat Islam gitu. Kambingnya kaum muslimin. Padahal Abu Bakar Siddiq itu termasuk ahlu surga, dijamin surga ya. Bahkan sahabat orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ya, sahabat yang di gua itu kan, kata walaupun gak disebut namanya, itu kan Sayyidina Abu Bakar, masuk Quran itu. Ya, itu beliau sampai takut begitu. Umar bin Khattab itu kalau saking takutnya sama Allah, Pak, itu tiap hari nangis. Saking seringnya nangis, itu sampai bekas air matanya itu mengikis kulitnya, Pak. Jadi bekas air mata, di sini ada 2 bekas air mata di dekat ujung mata Sayyidina Umar. Ya, kayak kalau batu itu, kalau tetes itu kan bolong ya. Itu sampai bekas. Umar tuh yang begitu sangat garang, tegas, tetapi sangat takut kepada Allah. Dan sahabat-sahabatnya lain juga begitu. Itulah yang membuat mereka kemudian tidak ada yang takuti kecuali Allah. Akhirnya apa? Mereka menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Pribadi-pribadi yang sangat perkasa ya. Kapan-kapan kita akan bahas tentang Sirah Nabawiyah, Pak. Hebatnya sahabat Nabi, didikan Nabi itu. Ya, hebatnya mereka. Karena akidah yang membuat mereka menjadi sangat hebat. Salah satunya adalah sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang sangat takut kepada Allah. Pak, Masya Allah, Pak Bu sekalian, Sayyidina Ali itu pernah didatangi orang malam-malam ke kantornya waktu beliau jadi khalifah. Yang datang itu adalah siapa? Aqil bin Abi Thalib, adiknya. Maka Aqil ditanya, kamu datang ke sini urusan negara atau urusan keluarga? Urusan negara atau urusan keluarga? Beliau waktu itu jadi khalifah. Terus Aqil bilang, urusan keluarga, Mas. Kalau bahasa kita gitu ya, keluarga ya, Mas. Itu, Pak, waktu itu dia pakai lampu ya, teplok ya, cuman itu dimatiin langsung, tep. Karena ini urusan keluarga, lampu saya matikan.
Karena ini minyaknya ini dibiayai oleh negara. Ya, Pak, ngeri Pak. Itu kalau pemimpin-pemimpin kita ya sekarang ini kayak orang yang takut sama Allah, sampai minyak aja nggak berani digelapkan gitu untuk urusan pribadi. Nah sekarang kita lihat malah dipamerke ya hasil korupsi ya, apa mobil Rubicon dan lain-lain seperti itu ya, itu ya bermewah-mewahan begitu, nggak malu gitu ya. Dulu masya Allah sampai saking takutnya sama Allah dimatiin lampunya, jangan sampai dia mengambil uang yang bukan haknya, fasilitas yang bukan haknya gitu ya. Ya, tapi ini ada yang agak takaluf Pak, sama ada orang takut, saking takutnya apa mengambil hak orang lain, takut sama Allah. Sahabat Nabi itu pernah Pak, ini ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Ihya Ulumuddin ya namanya, kalau sirah itu agak longgar kita ya. Itu ada sahabat Nabi itu didatangi orang Badui. Orang Badui itu bawa kuda Arab untuk dijual. Ketemu sahabat Nabi ini orangnya soleh ya. Terus ditanya orang Badui ini, orang kampung Pak, wong desa. Ditanya, ini harga kudanya berapa? Terus dia mengatakan ini 300 dirham. 300 dirham. Saya tawar ya. Loh, tawar ini udah murah loh Pak. Saya tawar jadi 400 dirham. 300 ditawar jadi 400. Orang Baduinya bengong. Ki piye to ki? Ya kan? Nawar kok luwe larang, luwe akeh gitu. Karena bengong, ya udah. Saya naikkan 500. Saya tawar lagi 500. Masih bengong. Orang ini salah dengar atau gimana begitu? Ya. Ya sudah, ini yang terakhir. 600 dirham. Itu harga pasar kudamu yang paling murah gitu, ya kan? Terus bingung ya. Saya nggak mau lagi ya, nawar lagi udah segini. Ya. Terus karena bingung, loh, kenapa Anda menawar lebih mahal, bukan lebih murah? Ya, karena aku adalah sahabat Nabi dan aku sudah berbaiat untuk tidak berdusta kepada. Ya. Takut sama Allah. Harga kudamu itu pasarannya di atas 600. Nah, kalau kamu jual ke saya 300 dan saya mau beli, itu berarti saya sudah menipu kamu. Ngeri ya Pak. Ini kalau kita jadi apa Belanda gitu Pak. Batinnya akeh, ya kan? Batinnya yang mana gitu. Ya. Ini sahabat Nabi dinaikkan Pak. Takut sama Allah gitu. Nggak mau nipu. Kalau kita kan beneran, wah ki orang ngerti rego pasar gitu. Ya kan? Golek 20 meneh ya kan? Ya. Sisan ya, kulaan sing akeh gitu. Ya kan, mumpung murah. Karena kuda Arab itu kan memang mahal, Pak, ya kan? Katanya Pak Prabowo punya yang satu kudanya 3 miliar kan, kuda Arab itu. Ya, 3M, Pak. Katanya ya. Allah alam. Ini takut membuat orang jadi jujur, Pak. Dan nggak takut dengan rezeki Allah. Nggak takut rugi. Ya kan dia dewe kan apa jujur karena takut rugi ya. Aku rabati kok. Yang jujur aku batinnya sithik. Enggak, dia yakin dengan keberkahan dari Allah. Kalau orang yang takut kepada Allah nggak bakal ngurangin timbangan, kalau perlu ditambahi. Bismillah Pak, tak tambahi Pak. Pernah Pak lihat pedagang kayak gini Pak? Saya pernah Pak. Dan itu biasanya orang ngaji. Orang ngaji, kalau nggak tahu ngaji oh jarang nih kayak gitu. Ya, saya ketemu sama orang ngaji gitu. Saya pernah beli minyak angin gitu. Akhi berapa ini akhi? Dia jawab 10.000. Ya. Saya dikasih 10.000. Udah saya beli ini. Terus dia bilang, akhi ini hadiah buat antum. Pak saya belinya 10.000, hadiahnya berapa? Minyak wangi harga 20.000, yang lebih mahal. Ya karena dia yakin nggak bakal rugi. Memberikan sesuatu kepada saudaranya, ya, memberikan sedekah, memberikan itu Allah akan dibalas lebih banyak. Ya, kalau kita kan takut ya Pak ya, kayak gitu. Ya, nambah-nambahi, wah aku batiku piye ya gitu. Ya. Tapi Allah rezeki itu nggak cuma dari situ Pak, banyak Pak. Ya.
sehat itu rezeki, bisa rezeki dari anak kita dan lain. Dari mana? Ya, anak saya itu 5 Pak. Kalau dihitung-hitung mondok ke anak saya, nyekolahkan anak saya itu ya, kalau nggak karena rezeki dari Allah ya, hitung-hitung kayak dihitung-hitung itu malah Pak. Loh, kok iso ya? Saya nyekolahke mondok ke anakku, wong 5 iso biayai gitu. Rezeki dari Allah Pak. Dari mana? Min haitsu la yahtasib. Allah ngasih kita dari berbagai pintu. Gitu. Takut Pak. Dan takut ini oleh Allah. Allah mengatakan Allah itu mengharamkan neraka bagi 2 orang. Yang satu adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah. Dengan berdoa, zikir, nangis itu takut sama ya Allah. Menangis itu haram Pak. Dengan masuk neraka itu haram. Yang kedua orang yang darahnya mengalir karena membela agama. Ya, dua cairan gitu ya, 2 air yang membuat orang itu diharamkan dari api neraka, yaitu orang yang dia sering menangis karena takut sama Allah. Sahabat Nabi itu semuanya seperti itu. Karuhbanun bilail wal fursanu bin nahar. Ya kalau malam itu seperti rahib-rahib, nangis khusyuk gitu. Tapi kalau siang orang nggak ngerti kalau malamnya itu cengeng. Oh, ternyata malamnya cengeng dia, nangis sama Allah. Tapi siangnya, masya Allah, gagah-gagah, ya pemberani-pemberani, kesatria semua begitu. Ya, umat Islam begitu Pak. Tapi kalau udah sholat, jadi cengeng semua, jadi rahib semua. Gitu. Abu Bakar As-Siddiq itu Pak, ketika diminta untuk menggantikan Rasulullah jadi imam, itu yang komentar Sayyidah Aisyah, jangan bapakku jadi imam, abiku jangan jadi imam. Kenapa? Karena dia itu kalau baca Quran masih nangis gitu. Nanti jangan-jangan lebih banyak nangisnya dibandingkan baca Quran gitu. Ngimami kok nangis gitu kan. Sajainal aja yang mau biasa wae ya. Tapi saya di belakangnya nangis loh Pak. Ya. Pak jenengan kalau dengar Quran harus nangis Pak. Merasakan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Ustadz Zainal jadi imam baca Quran, ya, memang dia baca Quran tapi dia membacakan firman Allah kepada kita. Seakan-akan Allah bicara dengan kita, ngomong sama kita. Orang yang serendah kita, sehina kita, tiba-tiba diajak bicara sama Allah. Apakah itu bukan kemuliaan, Pak? Masa jenengan orang grekel. Aku ini jadi rak pantas diajak ngomong sama Allah. Diajak ngomong. Harusnya nangis kita baca Quran itu. Allah menyapa kita. Makanya kalau ada orang kok nggak senang baca Quran, ya jangan-jangan Allah nggak mau nyapa kita. Gitu, Pak. Oke. Sahabat Nabi dengar Quran nangis. Utsman bin Affan nangis baca Quran. Ya. Itu yang bikin orang kafir Quraisy bingung. Orang Islam baca Quran kok do nangis apa? Gitu. Masya Allah. Karena takut pada Allah. Ya. Innamal mu'minuna allazina idza dzikrallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna allazina, orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah, idza dzikrallahu, sebut nama Allah maka bergetar hati mereka. Getar, Pak. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat Allah, dibacakan Quran, zadatuhum imana, imannya langsung naik, bertambah. Ini orang yang beriman karena adanya rasa takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ini yang takut kepada Allah, Pak, besok di akhirat insyaallah husnul khotimah. Insyaallah husnul khotimah. Ya.
Karena ada hadis-hadis yang mengatakan ada Pak orang awam, Pak, orang awam. Agamanya ini ngerti sih toh. Suatu ketika dia sebelum meninggal itu dia mengatakan, ini ada di sebuah hadis, ya. Itu dia mengatakan, memberikan wasiat, tolong kalau aku meninggal bakarlah jasadku. Bakarlah jasadku. Ini gak nyunah Pak ya, tapi karena ini orang awam. Baik, kita tambah dikit ya. Lanjutkan sedikit. Nah, laki-laki ini kemudian mewasiatkan kepada para pewarisnya, anak cucunya untuk dikremasi kalau bahasa kita, dibakar dan suruh menyebarkan abunya di seluruh penjuru bumi, disebar. Terus kemudian wasiat ini kemudian ditanya sama anaknya, kenapa Pak kok dibakar? Terus dia mengatakan, karena aku takut kelak mendapatkan pengadilan dari Allah. Semoga dengan dibakar itu aku tidak dibangkitkan. Terus nyebar gitu kan. Ya, wangel di ngulumbuk angel gitu ya. Ben ora diadili di akhirat. Ya. Ini orang awam, Pak, ya. Jangan dibayangkan cang ngaji ya. Ini wong bodoh yang takut sama Allah. Gitu. Orang awam yang takut sama Allah. Ya. Terus kemudian akhirnya wasiat itu kemudian adalah anaknya ora pinter gitu ya. Duduk kayak Ustadz Zainal gitu ya, bukan seorang yang alim. Terus kemudian dipenuhi permintaan orang tuanya setelah wafat. Dan akhirnya apa Pak? Ternyata di hadis itu diampuni oleh Allah karena dia takut kepadaku. Ya. Ya. Dia itu dia awam, orang awam ya. Nggak mungkin Allah nggak bisa mengumpulkan jenazah seseorang. Ya, membangkitkan nggak mungkin, pasti semua bisa dibangkitkan dengan izin Allah. Ya. Tetapi karena sangat takutnya kepada Allah, Allah mengapresiasi itu dengan mengampuni segala dosa-dosanya. Itu yang awam, Pak. Yang awam takut aja diampuni oleh Allah. Insya Allah apalagi kita yang ngaji, yang tolabul ilmi. Ya, tolabul ilmi kan selevel lebih tinggi di antara orang awam, baru ngalim ulama gitu kan. Ya. Ini apalagi kita. Sehingga di pengajian ini kita meminta kepada Allah akhlak khauf kepadanya, rasa takut kepadanya yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, semakin dekat, yang membuat kita menikmati ibadah-ibadah kita. Ya, yang bikin nikmat itu karena takut, Pak. Ya, jenengan kalau nggak ada rasa takut sama Allah, sholat nggak nikmat, nggak bisa nangis, Pak. Yang bikin nikmat itu karena nangis. Jikir karena nggak takut, ya nggak bisa nangis. Tapi kalau takut merasakan kebenaran Allah, nangis. Kita minta kenikmatan itu. Takut kepada Allah itu adalah bagian dari iman, akidah. Kita minta takut kepada Allah sehingga kita jauh dari kemaksiatan. Kita takut untuk melanggar perintah-perintah Allah dan kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh Nabi-Nya. Insyaallah demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.